Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila dari kelas 12 IPS 1. Saya akan menceritakan tentang Kerajaan Demak atau biasa juga disebut dengan Kesultanan Demak. Adalah kerajaan Islam pertama dan terbesar di Pulau Jawa. Menurut tradisi Jawa, Demak sebelumnya merupakan kadipaten dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan Demak merupakan tonggak sejarah berdirinya dan tersebarnya agama Islam di tanah Jawa. Kerajaan ini terbilang singkat, namun kerajaan ini meninggalkan bukti sejarah yang hingga kini masih berdiri, yakni Masjid Agung Demak. Kerajaan ini pun menjadi akar berdirinya Kerajaan Pajang. Pendiri Kerajaan Majapahit adalah Raden Patah, yang diyakini sebagai putra terakhir dari Kerajaan Majapahit. Raden Patah adalah anak Prabu Brawijaya. Berdirinya Kerajaan Demak bermula ketika runtuhnya Kerajaan Majapahit pada abad ke-15. Seiring kemunduran Majapahit, beberapa wilayah kekuasaannya mulai memisahkan diri, termasuk Demak. Wilayah-wilayah tersebut saling serang dan saling mengklaim sebagai pewaris tahta Majapahit. Pada masa itu, Demak merupakan kawasan yang mandiri. Pada awal berdirinya Majapahit, Raden Patah membawa Kerajaan Demak berhasil dalam berbagai bidang, seperti pertahanan dan perluasan kerajaan. Salah satu keberhasilan Raden Patah di Kerajaan Demak adalah perluasan wilayah ketika mengalahkan Girindra Wardana pada tahun 1478, yang saat itu memerintah Kerajaan Majapahit dan membuat Kerajaan Demak mengambil alih wilayah Kerajaan Majapahit. Raden Patah juga dianggap berhasil bertempur dengan Portugis yang hendak mengambil alih Kerajaan Demak. Namun masa pemerintahan Raden Patah harus berakhir pada tahun 1518 karena wafatnya beliau. Selanjutnya, tampuk pemerintah Kerajaan Demak pun diambil alih oleh anaknya yang bernama Pati Unus. Pati Unus merupakan seorang panglima perang yang terkenal, ahli strategi yang Pati Unus merupakan seorang panglima perang yang terkenal, ahli strategi yang ditakuti oleh Portugis. Oleh sebab itu, Pati Unus diberi julukan Pangeran Sabrang Lor. Pati Unus memegang prinsip dan wawasan Nusantara. Ia menginginkan Kerajaan Demak sebagai kerajaan maritim terkuat. Hal itu ditandai dengan besarnya armada laut Kerajaan Demak. Namun, Portugis yang ingin memonopoli perdagangan rempah terusik dan bertempur dengan Kerajaan Demak. Berulang kali armada Kerajaan Demak bertempur dengan Portugis di Malaka. Akan tetapi pada suatu pertempuran, kapal yang ditumpangi oleh Pati Unus diserang dengan meriam oleh Portugis ketika hendak menurunkan perahu kecil untuk merapat ke pantai. Setelah kematian tak terduga Raja Demak II, Pati Unus adiknya yang bernama Sultan Trenggono yang meneruskan tahta kerajaan. Di bawah kekuasaan Sultan Trenggono, kekuasaan Kerajaan Demak menjadi hebat. Sultan Trenggono berhasil menguasai Sunda Kelapa setelah merebutnya dari Kerajaan Pajajaran. Raja Demak ini juga berhasil menghalau pasukan Portugis pada tahun 1527. Pada tahun yang sama, Kerajaan Demak berhasil menguasai Tuban, Surabaya, dan Pasuruan. Pada tahun 1529, Sultan Trenggono meluaskan kekuasaannya dengan menaklukkan Madiun yang disusul Malang dan Blambangan. Pada tahun 1546, Sultan Trenggono meninggal saat penaklukan di Panarukan. Sepeninggal Sultan Trenggono, Kerajaan Demak diperintah oleh Raden Mukmin. Raden Mukmin tidak terlalu ahli dalam memerintah, juga dalam politik. Oleh karena itu, Banten, Cirebon, Surabaya, dan Gresik lepas dari Kerajaan Demak dan membangun kerajaan sendiri. Raden Mukmin memiliki ambisi meluaskan kekuasaan, tetapi sangat sulit karena pengetahuan politiknya yang kurang. Penolakan datang dari orang dalam kerajaan sendiri, yaitu Pangeran Sekar.
Pemberontakan pun tidak dapat dihindari dalam pertikaian antara keduanya. Pangeran Sekar dibunuh oleh Raden Mukmin. Namun pada tahun 1549, Raden Mukmin beserta istri tewas terbunuh oleh anak Pangeran Sekar, yaitu Arya Penangsang. Arya Penangsang pun naik tahta, menggantikan Raden Mukmin menjadi Raja Demak. Namun pada tahun 1554 terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Adipati Pajang Joko Tingkir atau Hadiwijoyo untuk merebut kekuasaan dari Arya Penangsang. Pemberontakan tersebut dilatar belakangi kejadian terbunuhnya Adipati Jepara oleh pengikut Arya Penangsang. Dalam pemberontakan tersebut, Arya Penangsang dibunuh oleh Sutawijaya, anak angkat Joko Tingkir. Dengan terbunuhnya Arya Penangsang sebagai Raja Demak kelima, berakhirlah era Kerajaan Demak. Joko Tingkir memindahkan pusat pemerintahan ke Pajang dan mendirikan Kerajaan Pajang. Sekian storytelling dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Pertama, Sultan Raden Fatah memerintahkan Kerajaan Demak dari tahun 1478 sampai 1504. Kesultanan pertama yang mendirikan Kerajaan Demak kisaran abad ke-15. Raden Fatah ialah putra bungsu dari Raja Kerajaan Majapahit. Ketiga, Pati Unus memerintahkan Kerajaan Demak dari tahun 1518 sampai 1521. Kerajaan Demak merasa terancam dengan pendudukan Portugis di Malaka. Kemudian beberapa kali ia mengirimkan armada lautnya untuk menyerang Portugis di Malaka. Keempat, Sunan Prawoto memerintahkan Kerajaan Demak dari tahun 1546 sampai 1547. Tahun 1547, Sunan Prawoto dan istrinya dibunuh oleh rungkut pengikut Pangeran Arya Penangsang. Part 1. Pertama, makam Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga telah wafat pada tahun 1520 Masehi. Dikebumikan di Kalidangu, Kabupaten Demak. Kedua, Masjid Agung Demak. Didirikan sejak tahun 1479 Masehi, terletak di Bintoro, Kabupaten Demak. Ketiga, Lawang Bledek.